Selamat datang kembali di channel saya Timotius Duha, channel yang khusus menyampaikan informasi-informasi seputar skripsi dan pengolahan data penelitian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai analisis regresi linear berganda part yang keempat. Untuk itu, kepada kita semua yang berkesempatan menyaksikan video ini, saya mengucapkan selamat menyaksikan. Jadi regresi linear berganda adalah model regresi yang menggunakan dua jenis uji statistik, yaitu yang pertama adalah uji parsial dan berikutnya adalah uji simultan. Oke. Uji parsial ini biasa disebut dengan uji T dan uji simultan ini biasa disebut dengan uji F. Banyaknya uji T yang akan dilakukan tergantung oleh banyaknya variabel bebas. Ya, jika variabel bebas ada dua, maka ada dua uji T. Ya, jika variabel bebas ada tiga, maka uji T juga ada tiga. Oke. Sementara apabila variabel bebas sebanyak 4, maka uji T ada sebanyak 4, ya, sebanyak 4. Ya, jadi banyaknya uji parsial atau uji T ditentukan oleh banyak tidaknya dari variabel bebas. Sementara uji simultan ini atau uji yang serempak, uji bersama-sama, apabila variabel bebasnya ada dua, maka uji F satu kali saja dilakukan. Apabila variabel bebas ada tiga, maka uji F juga hanya satu kali saja dilakukan. Apabila uji T-nya 4 kali atau variabel bebasnya ada 4, maka uji F-nya juga hanya satu kali dilakukan. Jadi uji F ini tidak terpengaruh oleh banyak sedikitnya jumlah variabel bebas. Ya, jadi pemodelan dari regresi berganda ini tergantung banyak tidaknya variabel bebas. Katakanlah misalnya variabel bebas itu ada dua, maka modelnya begini. A tambah, jadi B1 kali X1 tambah ya, tambah B2 kali X2. Jadi begitu, saudara-saudara. Jadi kalau misalkan variabel bebasnya ada 3, maka pemodelannya seperti begini. Tinggal menambah, ya, B3 kali X3. Ya, begitu. Apabila variabel bebasnya ada 4, maka tinggal menambahkan saja. Ini kita copy ya. Tinggal menambahkan saja ini, tambah dalam kurung B4 kali X4. Jadi begitulah pemodelannya, dan seterusnya apabila variabel bebasnya ada 5. Jadi inilah model ini yang akan digunakan untuk mencari nilai Y prediksi. Jadi pada kesempatan ini kita hanya memiliki dua variabel bebas, maka modelnya adalah seperti berikut ini. Ya, inilah model yang akan kita gunakan, yaitu Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Jadi begitu. Kemudian kita akan mengolah datanya terlebih dahulu melalui software SPSS. Kemudian nanti kita akan teruskan ke pengolahan data secara manual. Jadi saya akan kopikan semua ini skor total dari jawaban ke-10 responden ini
Jadi kelompok data kita ada 3, yaitu X1, X2, dan Y. Saya kopikan aja dan saya pindahkan ke SPSS. Ya. Ya. Inilah data-data kita. Kita rapikan dulu terlebih dahulu di variable view. Nama kita ganti. Ini X1, selanjutnya X2, dan yang ketiga adalah Y. Desimal ini kita ganti saja menjadi 0. Ya. Kemudian ini juga 0. Di bawah juga 0. Oke. Kemudian ada label di sini, kita ganti menjadi kepuasan kerja. Di bawahnya adalah kinerja. Lalu di bawahnya lagi katakanlah komitmen organisasional. Ini bisa kita geser ya, supaya jelas redaksinya. Oke. Nah, ini. Baik, kita lihat kembali data kita tadi di data view. Nah, ini ya. Ini ada 10 dari 3 kelompok data, sudah tidak ada angka di belakang koma. Dan kemudian setiap kolom udah ada identitasnya, yaitu X1, X2, dan Y. Kemudian kita lakukan pengolahan data dengan mengklik Analyze, kemudian Regression, lalu Linear. Lalu di sini ada kepuasan kerja sebagai variabel X1 dan kinerja sebagai variabel X2. Kita pindahkan saja ke kotak independen. Kemudian komitmen organisasional sebagai variabel Y kita pindahkan ke kotak dependent. Oke. Jadi kalau tidak ada lagi, yang lainnya kita abaikan, kita langsung okekan saja. Kita menunggu sebentar, sedang dalam proses. Ya. Baiknya saya akan kopikan dan kita pindahkan ke tempat yang lebih besar. Sehingga kita bisa memperbesar kolom-kolom atau tabel-tabel di dalam output ini. Saya pindahkan di sini ya, katakanlah di Excel ya. Oke, inilah hasilnya. Baik, saya besarkan dulu layarnya. Oke. Baik, yang pertama kalau kita melihat ya, ini ada nilai R-square ya, sebesar 0,681. Oke, artinya apa? Bahwa nilai dari R-square ini adalah nilai dari koefisien determinasi sebesar 0,681, yang artinya bahwa variabel komitmen organisasional sebagai variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel-variabel di dalam model, yaitu kepuasan kerja dan kinerja sebesar 68,1%. Jadi inilah nilai atau koefisien determinasi yang cukup baik. Di dalam penelitian diusahakan bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal, maka nilai R-square itu di kisaran 0,60 sampai 0,79 atau 0,80. Kalau itu kurang, tidak baik. Selanjutnya, apabila nilainya lebih tinggi atau di atas dari 0,80, maka itu sangat tidak baik. Ya, artinya banyak penyimpangan-penyimpangan di situ. Katakanlah misalnya dia tidak akan lulus uji multikolonialitas, ya karena terlalu bias. Jadi nilai atau titik aman itu untuk R-square itu berada di kisaran 0,60 sampai dengan 0,80. Jadi itu diingat. Baik, selanjutnya kita melihat nilai dari standar error kita sebesar 1,013. Jadi standard error of estimate ini adalah menunjukkan penyimpangan antara persamaan regresi dengan nilai dependent real. Ya, persamaan regresi kita kan tadi Y sama dengan A ditambah BX1 tambah BX2 dengan nilai real dependent. Dependent kita adalah komitmen organisasional. Artinya
nilai dari penyimpangan ini hanya sebesar 1,013 ya, satuan variabel dependent. Oke. Maka ini cukup cukup baik ya karena masih mendekati angka 0. Jadi ini kan angka 1 mendekati angka 0. Jadi semakin rendah atau semakin nilai dari standar error of estimate ini mendekati angka 0, maka semakin baik persamaan regresinya. Ya. Dan ini sangat cocok dijadikan sebagai alat prediksi. Artinya persamaan regresinya sudah bagus dan bisa diteruskan untuk mencari uji statistik. Jadi ini coefficient itu di sini ada nilai konstan atau intercept atau nilai dari A-nya sebesar 1,996. Nah, ini artinya apa kalau dimaknai? Yaitu jika itu ya tanpa adanya variabel-variabel bebas, yaitu kepuasan kinerja dan kinerja, maka nilai dari variabel terikat kita yaitu adalah komitmen organisasional sebesar 1,996. Oke, kemudian setelah masuknya di dalam model dua variabel yaitu kepuasan kerja dan kinerja, maka muncullah nilai yang namanya slope atau arah koefisien regresi sebesar untuk yang pertama beta 1 atau B yang pertama adalah 0,685. Ya, artinya apa ini? Artinya apa ini? Besarnya kemampuan dari variabel X1 atau kepuasan kerja dalam mempengaruhi variabel terikat yaitu komitmen organisasional. Saat variabel bebas lainnya adalah kinerja, tetap nilainya tidak naik, tidak turun. Maka kepuasan kerja mampu dimaksimalkan 100%, maka akan menaikkan komitmen organisasional sebesar 68,5%. Artinya keberadaan kepuasan kerja ini memberikan dampak, memberikan pengaruh ke komitmen organisasional. Coba dilihat, asumsinya adalah sebelum ada kepuasan kerja dan kinerja, nilai komitmen organisasional hanya sebesar 1,996 ataupun kalau dikalikan 10 hanya mencapai 19,96. Tetapi dengan adanya kepuasan kerja, maka nilai dari komitmen organisasional itu berubah menjadi 68,5%. Oke, itu artinya. Kemudian kita lihat nilai beta yang kedua, yaitu nilainya adalah 0,717. Artinya apa? Ini adalah besarnya kemampuan dari variabel X2 dalam hal ini kinerja dalam mempengaruhi variabel terikat yaitu komitmen organisasional. Saat variabel bebas lainnya dalam hal ini kepuasan kerja tetap tidak dinaikkan dan tidak diturunkan. Maka di sini kinerjanya yang dimaksimalkan dengan asumsi sebesar 100%. Artinya jika kinerja digenjot 100%, maka akan menaikkan nilai dari komitmen organisasional sebesar 71,7%. Ya, artinya apa? Keberadaan variabel kinerja di dalam model ini sangat berdampak, memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap variabel terikatnya. Yaitu sebelum ada kepuasan kerja dan kinerja, nilai dari variabel terikat hanya 1,996. Dengan adanya kinerja, maka komitmen organisasional menjadi naik 71,7%. Artinya apa? Kepuasan kerja dan kinerja ini apabila dimaksimalkan, maka akan menaikkan secara tinggi nilai dari komitmen organisasional. Ya, secara pengamatan di sini bahwa dua variabel bebas kita ini sangat berguna di dalam model. Ya, artinya variabel bebas di luar model itu tidak lebih tinggi dari yang ada di dalam model. Oke ya. Baik, kemudian kita melihat nilai dari kesalahan baku regresi ya. Kita lihat di sini yang pertama sebesar 16,862 ya. Kemudian ada 0,229 dan yang terakhir adalah 0,314. Ini untuk SBA, ini untuk SB B1 dan ini SB untuk B2. Jadi apa itu kesalahan baku koefisien regresi adalah
untuk mengukur penyimpangan dari masing-masing koefisien regresi yang terbentuk. Jadi koefisien regresi kita ini ada 3, yaitu ada A, ada B1, dan ada B2. Nah, semakin rendah tingkat kesalahan baku koefisien regresi, maka semakin berperanlah variabel tersebut di dalam model. Begitu sebaliknya, semakin tinggi SB-nya, maka semakin tidak berperan variabel tersebut di dalam persamaan regresi. Jadi kita lihat ini ya, kita lihat karena kemampuan nilai intercept-nya kecil, maka akan menaikkan SB tinggi. Tetapi apabila ini tadinya katakanlah misalnya katakanlah lebih tinggi nilai ini dari 1,996, maka SB-nya pun akan lebih rendah dari angka 16,82. Jadi ini kenapa tinggi? Ya karena nilai komitmen organisasional ini, artinya nilai konstantanya ini sangat rendah. Jadi dapat dipastikan bahwa komitmen organisasional itu sangat membutuhkan variabel-variabel yang bisa mempengaruhi komitmen organisasional ini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan melihat nilai dari uji parsial ya. Maka uji T hitung kita pun ada 2. Di sini T hitung yang pertama sebesar 2,2990 dan T hitung yang kedua adalah 2,227. Oke, kita perlu membandingkan output T hitung ini dengan nilai dari T tabel. Baik, coba dilihat saudara-saudara. Ini nilai T hitung yang pertama sebesar 2,990 ya. Kita perlu membandingkan dengan T hitung. Nah, perlu kita lihat ini derajat kebebasan ya. Tadi N kita sebanyak 10. Nah, untuk melihat derajat kebebasan maka kita perlu membuat perumusan yaitu N dikurang K. N sebesar 10, K atau variabel bebas sebanyak 2, maka 10 kurang 2 sama dengan 8. Jadi ini ya. Nah, yang saya ini kan ini. Ya, 8. Kemudian kita perlu melihat yang namanya probabilitas. Oke, saya ulangi. Kita perlu melihat yang probabilitasnya berapa. Jadi, ada yang satu arah dan ada yang 2 arah. Jadi kita pilih yang di sini. Probability-nya sebesar 0,05. Ya. Jadi kita ketemukan di sini. Ini ada. Jadi 0,05 dengan df sebesar 8, maka di sini, di angka ini. Ya, di angka 1,85955. Jadi karena nilai T hitung sebesar 2,990 lebih besar dari T tabel sebesar 1,8595, maka dapat dipastikan bahwa kepuasan kerja sebagai variabel X1 berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional sebagai variabel terikat. Yang kemudian kita melihat nilai signifikannya sebesar 0,020. Ya, karena nilai signifikan sebesar 0,020 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dipastikan bahwa kepuasan kerja sebagai variabel terikat X1 berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional sebagai variabel terikat. Jadi itu. Itulah kesimpulan dari uji parsial yang pertama. Jadi ada 2 ya, berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan. Yang kemudian untuk uji T yang kedua, nilainya sebesar 2,278. Maka kita juga perlu membandingkan dengan nilai T tabel, di mana jumlah N kita sebesar 10 dikurangi K sebanyak 2, maka 10 kurang 2 sama dengan 8. Maka pada probability 0,05, nilai T tabelnya adalah 1,85955. Maka dapat dipastikan bahwa kinerja sebagai variabel bebas kedua atau X2 berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional sebagai variabel terikat. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah karena nilai signifikan sebesar 0,057 sama dengan 0,05, maka dapat dipastikan bahwa variabel kinerja sebagai variabel bebas yang kedua atau X2 berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional sebagai variabel terikat. Nah, di sini saya perlu menjelaskan. Itu dalam persyaratan signifikan ini dituliskan adalah
lebih kecil sama dengan 0,05. Nah, ini sama dengan 0,05. Jadi ini masih bisa ditolerir untuk dianggap sebagai signifikan. Tetapi apabila nilai signifikannya adalah 0,06, maka ini tidak signifikan. Jadi ya, ini ya, kuncinya di sini. Oke, itulah interpretasi dari uji parsial kita. Sekarang kita mau jelasin mengenai uji simultan kita tadi yang di atas. Saya geser ke atas saja ini ya. Oke, nilai F hitung kita yang ada di ANOVA tadi ya sebesar 7,472. Jadi ini juga kita perlu bandingkan dengan nilai dari F tabel. Oke, kita lihat ya. Nah, kita perlu melihat di F-nya dulu. Degree of free atau derajat kebebasan. Di mana perumusannya adalah N kurang K kurang 1. Ya, N kita ada 10, dikurang K 2 sebanyak 8, dan dikurang 1 sebesar 7. Jadi ini, di F kita ada di angka yang ke-7. Nah, kemudian, karena variabel bebas kita ada 2, maka kita harus menarik garis di angka yang 2 ini. Nah, angka 2 diketemukan garisnya di angka 7 ini. Jadi di F7 ini kan, di F7 variabel bebas 2. Maka kalau ditarik garis vertikal dengan garis horizon, maka ketemu di angka 4,74. Jadi kita bandingkan di sini. Karena nilai F hitung sebesar 7,472 lebih besar dari 4,74. Maka dapat dipastikan bahwa secara simultan variabel kepuasan kerja dan variabel kinerja secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap variabel komitmen organisasional. Jadi itu. Jadi artinya uji statistik kita berhasil karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Kemudian kita lihat nilai signifikannya sebesar 0,018. Hasilnya signifikan karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Baik, kita akan lihat di sini ya. Kita akan mencari secara manual nilai F hitung ini maupun nilai dari T hitung ini. Nah, kalau kita lihat T hitung ya 2,990 dan 2,278. Sementara nilai F hitung adalah 7,472. Jadi kita kerjakan secara manual. Oke lah, inilah hasil pengerjaan secara manual T hitung yang pertama sebesar 2,990. Kalau kita lihat outputnya di sini adalah 2,990. Jadi hasil pengerjaan secara manual dan secara SPSS sama. Rumusnya adalah B1 per SB1. Oke, B1 itu ada di tutorial regresi linear berganda yang pertama dan nilai SB itu ada di tutorial regresi linear berganda part yang ketiga. Nah, begitu juga dengan nilai dari T hitung ya sebesar 2,279. Kalau di sini 2,278. Jadi 2,27 di sini juga 2,27. Artinya nilainya tidak ada perbedaan antara pengerjaan manual dan maupun yang menggunakan software SPSS. Jadi sama ya, rumusnya sama, cuma bedanya ini B yang kedua, kalau ini B yang pertama, lalu ini SB yang kedua. Ya, hasil B2 dan SB2 seperti yang saya jelaskan tadi, silahkan dicek di tutorial regresi linear berganda yang sebelumnya, ya di part yang sebelumnya. Baik, kemudian kita lihat nilai dari F hitung secara manual. Nah, kalau kita lihat rumusnya adalah R kuadrat per K dikurang 1. Hasil pembagian ini membagi hasil pembagian dari 1 kurang R kuadrat per N dikurang K. Nah, setelah dioperasikan sampai ke bawah ini, dan akhirnya dibagi nilainya adalah 7,47. Nah, kalau kita bandingkan nilai F hitung sebesar 7,472, ini sama dengan output dari SPSS di mana F hitungnya adalah 7,472. Jadi tidak ada perbedaan antara pengerjaan manual dan dengan yang menggunakan aplikasi software SPSS. Jadi sama. Inilah pengerjaan manual dari T hitung dan F hitung. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.